Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat maghrib Masjid Abdullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sehat-sehat dan baru saja saya kira berbuka puasa untuk 10 Muharram 1454 Hijriah. Dan bersyukur kita banyak masjid yang sudah memberikan layanan yang sangat bagus kepada jemaah, seperti buka puasa, bubur dan lain-lain. Tadi bubur Asyura ya, bukan? Mulai. Saya tadi bubur Asyura di komplek. Ibu-ibu mengelilingkan sumbangan untuk bubur Asyura untuk buka puasa. Oh bagus ya. Berapa macam bahannya? 41 macam. Mantap ya. Jadi rasanya itu benar-benar jelas. Bubur ayam, ini bubur Arab ya. Bubur. Kalau di Banjar kan kita ada bubur ayam ya. Ada bubur kambing, bubur Arab. Bubur Asyura itu pada lebih jelas tapi nyaman gitu. Ya, itu bubur Asyura. 41 macam bahannya. Ya, angka 41 itu kan angka keramatnya orang Bahari ya, 41. Tidak paham juga kita dari mana sumbernya 41 itu. Ya. Yang jelas mungkin ingin menampung banyak orang mungkin ya. Kan kisah bubur Asyura itu kan Nabi Nuh ya. Berada di dalam kapal. Nah, persediaan pangan sudah menipis. Sementara kapal ini tidak jelas sampai hari apa akan sampai ke pantai kan? Atau sampai kapan banyu itu pacang surut. Lalu katanya Nabi Nuh berpikir supaya bahan makanan ini dibikin bubur saja. Lalu macam-macam bahannya kan? Ya untuk menampung banyak orang tadi. Jadi macam-macam selera, akhirnya cocok. Karena kebanyakan bumbunya tadi. Nah, itu kisahnya ya. Dan itu bujur-bujur kisah. Bukan kisah bujur gitu ya. Ingat kan rumusnya tuh, ada bujur-bujur kisah, ada kisah-kisah bujur ya. Nah, itu bujur-bujur kisah gitu. Ya, tapi kan masyarakat ini bagus juga kita berikan ya kita berikan peluang lah untuk menjadi lebih baik. Kalau Bahari kan beberapa sholat tengah hari itu kan masih ingat. Mungkin 10-15 tahun yang lalu pagi-pagi sudah dijarang, tengah hari dibagi, ada tentang puasanya. Tengah hari. Nah, apalagi bubur itu kalau nyaman dingin harus panas. Jadi mbak dibagi itu ya dimakan tengah hari. Oh sekarang sudah berubah. Berkat banyaknya informasi agama, baik melalui pengajian atau majelis ta'lim atau medsos. Sekarang buburnya sudah sore hari dibagi, sudah bagus ya. Jadi muncul juga ada semacam kearifan, kebudayaan yang isinya itu adalah persatuan dan kesatuan. Jadi menyatukan ibu-ibu yang biasanya ibu-ibu nih ya sibuk juga kan di kota Banjarmasin ini, ibu-ibu itu sibuk. Tapi dengan adanya bubur tadi, itu kemudian mereka bisa saling bercengkerama, saling bersatu. Jadi ada nilai kebudayaan yang sangat baik.
Yang kada boleh itu kalau itu dikatakan wajib. Nah, makanya wajib mengubur. Bila kada mengubur berdosa. Nah, itu menambah agama ya. Tapi kalau orang yang mengubur ini ada nilai positifnya supaya yang puasaan buka bubur, kemudian juga ada nilai kerakatan, kemufakatan di antara masyarakat. Ya itu baik saya kira. Itu namanya media ya. Instrumen ya. Infrastruktur ya. Supaya orang bersatu. Sama aja pian-pian ini juga disediakan pembukaannya di masjid. Itu menjadi media untuk menyatukan yang jauh-jauh. Pak Fitri tadi imam kita tuh dari Alabio beliau jauh sekali. Datang ke sini beliau. Jauh banget. Tapi sudah lawas bang dia muhajirin lah. Hijrah ke Banjar itu langsung sudah. Tapi asalnya dari Alabio. Ini kan sudah lintas kabupaten nih. Banyak yang dari Palangan kan. Nah, itu sudah Kota Madia. Di sini Kabupaten Banjar. Jadi pian-pian ini sudah melintasi perbatasan kabupaten. Ya untung ada razia dari kalau razia vaksin biasanya ada. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini ulun ingin menjelaskan ayat-ayat di sekitar ayat 40 ya, 41, 42, 43 seterusnya. Di surah Al-Isra ya, surah ke-17 yang terkait dengan tauhid ya, akidah atau tauhid. Ayat 40 ini menanyakan auzubillahi minasyaitonirrajim, apa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa innakum lataquluna qaulan azima. Apakah patut Tuhan yang selalu melimpahkan kebajikannya kepada makhluk memilihkan bagi kamu anak-anak laki-laki dan juga menganugerahkan anak-anak perempuan, sedang dia sendiri mengambil dengan terpaksa di antara para malaikat anak-anak perempuan yang menurut pandangan kamu lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar kesalahan dan kebohongannya. Ini tuduhan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir kepada Nabi kita, kepada Allah, bahwa Tuhanmu itu adalah memiliki anak-anak perempuan dari malaikat. Ini tradisi kesyirikan. Karena jadi pertama kesyirikan, yang kedua ingin membuat kesan bahwa Tuhan Nabi Muhammad itu sesuatu yang rendah. Karena pada waktu itu anak perempuan dianggap rendah. Jadi dinisbahkanlah anak perempuan itu bagi Tuhan. Nah, itu di samping mengolok-olok juga ingin merendahkan. Karena waktu itu tradisinya kalau orang punya anak laki-laki itu adalah orang yang hebat. Makanya bahari itu banyak bininya kan, antara lain itu mungkin tujuannya untuk memperbanyak anak laki-laki. Babini pertama binian anak. Bapak dahala orang bini kita nih harus mencari anak lelaki yang menyajar. Babini pulang. Kalau jadi binian pulang. Ya mungkin seperti itu juga orang Arab dulu itu. Ingin mencari anak laki-laki. Nah, intinya adalah mereka tidak percaya dengan Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi kita, yaitu Allahu wahdahu la syarikalah. Allah yang esa, yang tidak ada syarikat baginya. Jadi intinya sebenarnya ajaran tauhid. Nah, malam ini kita ingin berbincang-bincang tentang masalah tauhid ini. Jadi tauhid itu artinya kesatuan. Tauhid itu adalah kesatuan. Dari kata wahada yuwahidu tauhid. Tauhid itu kesatuan. Atau keesaan atau kemanunggalan. Jadi
pucuk dari konsep tauhid itu adalah keyakinan tentang kesatuan. Nah, maka untuk mencapai kesatuan ini ada 3 konsep besar, ya. Ada 3, anggaplah ada 3 teori atau konsep atau pelajaran namanya. Ada 3 pelajaran besar yang dirumuskan oleh para ulama. Kita mulai dulu dari orang-orang sufi. Orang-orang sufi merumuskan tauhid itu perjalanannya mulai dari syariat. Syariat. Syariat itu artinya jalan. Syariat itu kan jalan raya, syariat. Syariat Ahmad Yani, jalan raya Ahmad Yani. Lalu syariat itu supaya lebih khusus dibikin thariqat. Thariqat itu jalan juga tapi lebih kecil. Misalnya Syariah Ahmad Yani, kalau menarab itu ya tarik menarab, lebih kecil namanya daripada jalan raya. Jadi maksudnya ajaran agama ini kemudian dibikin amaliyah yang amaliyah ini juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Al-Quran menyuruh kita berzikir banyak. Lalu guru-guru tarikat bagaimana agar orang ini berzikir banyak. Lalu dibikin hitungan-hitungan. Nah, misalnya pagi 500 kali berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayaknya habis maghrib 1000 kali, habis isya kena salaksa, kan? Terus ya, itu namanya tarikat. Kalau pian mendengarkan orang berwirid habis maghrib di kampung, nah di kampung kan kedengaran. Kalau di sini kan wiridnya kedengaran. Apa kan pian baca itu ada tahu juga. Nah, kalau di kampung tuh jelas. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu lain-lain tuh. Ada di Banjar lain, di Martapura lain, di Rantau lain, sampai ke Loksado lain. Itu namanya tarikat namanya. Ya Latifu ya Kafi. Ada kakak-kakaknya sapi aja tahunya. Ya Safifu ya Safi, ya Safifu ya Safi. Padahal itu ada beberapa nama Tuhan. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi, ya Latifu ya Kafi, ya Karimu Antallah. Itu Asmaul Husna. Cuma dilaguakan dikit kan. Ini kita ada nang balajo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ajo. Ya nang kalau lajo tuh subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Sampai lakbar. Jangan saya bubar. Itu beli lagi. Laju, kayaknya maren mulang. Imbah. Anu kan begamat kan? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radha lima qadaita wa la yanfa'u jadi mikir. Jadi itu ada berirama-iramanya. Makanya belajar begamat. Mungkin ya seperti orang berjalan, tarikat kan. Nah, itu kan sebahagian diambil dari wiridnya Nabi. Tapi sebahagian itu dibikin atau dibikinnya oleh para ulama. Tapi bikinan para ulama itu mengambil dari Al-Quran dan Sunnah juga. Nah, oleh karena itu dalam kitab wirid ini itu boleh saja sebenarnya dengan apa yang dibaca di kampung-kampung itu boleh saja. Sepanjang yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bukan sebagai sesuatu yang kita katakan sebagai wajib.
tapi hanya sebagai salah satu media untuk berzikir. Memang ada juga orang keras, kada boleh aja. Kada ada membaca amanah Rasul habis sembahyang itu. Yang ada itu Nabi membaca amanah Rasul itu diajarkan malam hari. Tapi kan imbah maghrib itu malam juga. Ini bagian yang lama. Imbah maghrib itu kan malam juga. Imbah isya malam juga. Daripada kita baca di luar daripada imbah sembahyang barang, bagus saja kalau juga. Nah, ini jangan tapi tahwal kita urusan wirid ini. Tapi bagian yang keras, pokoknya aja kalau Nabi kadang membaca wirid kayak itu, jangan membaca juga. Bila membaca bid'ah, kalau bid'ah masuk neraka, mah banyak mana isinya neraka. Ya. Jadi itu tergantung bagaimana konsepnya. Nah, jadi syariat tarikat. Lalu kemudian ma'rifat. Syariat tarikat ma'rifat. Kalau syariat tarikat tadi itu melaksanakan ajaran Allah yang pokok-pokoknya, tambah yang tambahan-tambahannya, yang wirid-wirid, zikir-zikir dalam hitungan tertentu itu tambahan-tambahannya yang tidak keluar juga dari Al-Quran dan Sunnah secara umum ya. Karena Al-Quran kan nyuruh berzikirlah pagi dan petang, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Maka para ulama kemudian melatih murid-muridnya. Makanya ngarannya murid ya. Ingat, murid itu bahasa tasawuf. Murid itu artinya orang yang ingin. Muridun dari kata arada yuridu irada, muridun. Murid. Murid itu orang yang ingin. Ingin apa? Ingin juga sampai kepada Allah. Nah, lalu dipakai kan murid ini dalam bahasa Indonesia menjadi siswa, menjadi mahasiswa, menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu. Dulu itu murid itu istilah dalam ilmu tasawuf. Nah, sehingga si murid ini setelah menjalankan syariat, menjalankan tarikat, kemudian dia itu bisa ma'rifat dulu, bisa hakikat dulu, bisa juga hakikat dulu ya. Sampailah dia kepada hakikat. Hakikat itu artinya kan sesuatu yang sebenar-benarnya. Apa sebenarnya? Hidup ini sebenar-benarnya apa? Nah, ini tauhid, ini sudah mulai tauhid ini. Ya, sebenar-benarnya hidup ini adalah ciptaan Tuhan, kan ciptaan Allah. Apa aja itu ciptaan Allah? Ada pencurian, itu ciptaan Allah juga. Tapi bukan Allah berarti menyuruh mencuri, tidak. Tapi Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya itu sebahagian untuk menguji. Allah menguji. Jadi Allah tidak menciptakan pencuri, tapi Allah menciptakan pencurian. Nah, bisa lah memahamilah. Beda antara pencuri dengan pencurian. Kalau pencurian itu artinya hal mencuri, keadaan mencuri. Kalau pencuri itu orang yang mencuri. Nah, kalau bahasa Arabnya pencuri itu sariq. Kalau pencurian sirqah. Sinnya kada bertitik, qafnya ganal. Kalau syirkah itu artinya perkongsian. Tapi kalau sirqah itu pencurian. Nah, kenapa Allah menciptakan pencurian, hal mencuri berupa kesempatan-kesempatan untuk mencuri? Ada CCTV, tapi CCTV-nya pagat talinya, ya ada kau juga kan? Atau gugur ke banyu. Imbah diperiksa rekaman CCTV ini, iwak walut saluang misalnya. Maka hanya ini bakal kehilangan TV di rumah. Asal ada mungkin dia iwak mencundat TV. Mbak dicari kalinya kameranya gugur ke banyu. Sehingga gambar di rekamannya itu iwak. Itu kisah Palu itu. Nah,
Karena Allah ingin menguji. Kan? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah ingin, niscaya manusia itu kata Allah satu model saja, baik bertaat, taat bertaat, kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi ternyata tidak. Yang diciptakan Allah itu berdinamika, bervariasi. Ada orang baik, ada orang tidak baik, ada kebaikan, ada keburukan. Ada sapi, kambing, biri-biri, ada juga babi. Jadi macam-macam. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji dengan ciptaan-ciptaannya itu. Sama juga kan kayak Nabi Adam kan dalam surga kan. Apa aja boleh kecuali satu. Nah, jadi banyak yang boleh pada yang kada. Sama aja hidup kita ini banyak yang baik pada yang kada. Yang kada itu sedikit ya, yang kada baik itu ya. Banyak yang baik. Nah, lalu kata Allah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kita berlomba, lari dalam kebaikan. Bermusabaqah. Fastabiqu itu hanya musabaqah. Musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kembali ke konsep tauhid tadi. Jadi dari syariat, tariqat menuju hakikat, menuju Allah. Hakikatnya kan Allah segalanya ini. Lalu setelah orang paham tentang segalanya ini dari Allah, tapi ini bukan Jabariyah ya, karena nanti ada juga orang berpahaman kalau kita mengatakan semuanya dari Allah, berarti kita ini seperti wayang yang dipegang oleh dadalang. Oh tidak, dalam hidup kita itu ada diciptakan oleh Allah namanya ikhtiar. Orang kampung menyebutnya istiar, salah itu. Yang bujur ikhtiar. Tapi penerjemahannya kurang lebih. Kurang lebih. Orang kampung menyebut istiar itu usaha. Beristiar aja sini hidup tuh berusaha aja. Tapi yang bujur itu ikhtiar. Ikhtiar itu memilih, kemampuan memilih. Jadi hidup ini diberikan kemampuan memilih. Lalu ada yang dipilih kan? Nah, ada kemampuannya, ada yang dipilih. Kemampuan memilih setiap orang ada, yang dipilih juga tersedia. Jadi kehidupan ini dari Allah, tapi Allah memberi kepada kita ikhtiar, kemampuan memilih. Bagaimana cara memilihnya? Lalu dikirim Nabi dan Rasul untuk menyampaikan mana yang benar. Nah, sejarah menunjukkan ada yang tidak benar. Nabi dan para Rasul menjelaskan yang benar. Jadi ada Fir'aun, ada Namrud. Nah, itu sejarah dikisahkan dalam Quran kan. Tapi datang Musa menjelaskan kepada Fir'aun begini yang benar. Datang Ibrahim menjelaskan kepada Namrud begini yang benar. Lalu manusia disuruh milih. Maka dari pilihan itu dia bertanggung jawab. Ada ayat dalam Quran itu kan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi di akhirat itu seperti ada spanduknya. Kono spanduknya. Bacaannya laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Furada, ingat dulu furada, haji furada ya. Nah, itu dalam Quran ada. Furada itu artinya sendiri. Laqad ji'tumuna, sekarang engkau datang kepada kami kata Allah furada masing-masing. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kami menciptakan kalian masing-masing. Satu orang nih sekali penciptaan, satu orang sekali penciptaan. Nanti di akhirat satu-satu juga datang furada. Masing-masing. Jadi kalau haji furada itu artinya turis mandiri artinya.
Nang ngaran mandiri ini berdiri sendiri. Kapanasan di Mina gitu. Karena ada berkemah. Kemah kan habis di lokasinya oleh para jamaah. Purada ini kena mana najak sepanduk kan di pinggir jalan, diusirnya oleh Satpol PP Arab kena. Bukaha Satpol PP hilang, bampar pulang. Tuh Haji Purada tahu jangan ya. Nah, jadi kalau sudah manusia itu syariat tarikatnya dijalankan, dia kemudian memahami hakikat kehidupan, diberi kebebasan memilih, semuanya disediakan oleh Allah, kita bertanggung jawab dengan pilihan kita, maka kemudian kita sampai kepada ma'rifat. Ma'rifat itu suatu pengenalan yang sangat baik terhadap hakikat kehidupan ini. Itu namanya ma'rifat. Itu tauhidnya orang-orang sufi. Syariat tarikat, hakikat ma'rifat. Maka orang sufi itu diberi yang baik syukur, diberi yang tidak menyenangkan bersabar. Itu orang sufi. Kan Nabi kan mengajarkan itu juga. Ajaban li amril mu'min kata Nabi. Orang mukmin itu menampakkan perilaku yang menakjubkan. Kalau diberi yang baik syukur, kalau yang tidak menyenangkan bersabar. Semuanya bagi dia baik. Karena sudah ma'rifat. Nah, ini satu jalur. Jadi kalau pian mau mengaji ini pian masuk kelompok-kelompok tarikat namanya. Di Indonesia ini ada persatuannya. Ada namanya Al-Jami'ah At-Tariqah Al-Mu'tabarah Indonesia. Persatuan tarikat yang muktabar di seluruh Indonesia. Nah, itu kalau masuk situ pian biasanya diajari. Di samping dilajari sholat, dilajari puasa dan sebagainya, nanti dilajari zikir. Di Muhammadiyah kurang populer ini masalah tarikat ini. Tapi menurut ulun bagus saja itu. Kalau pian mau hendak mencoba akan masuk ke sana. Apalagi pian sudah punya modal memahami agama dengan baik dan benar. Sekedar mencari pengalaman. Nanti dalam tarikat itu ada keseragaman. Misalnya pakaian. Misalnya wajib pakai baju putih. Kalau pakai surban wajib surbannya hijau. Nah, itu ada keseragaman mulai kayak orang sekolah di sekolahan juga. Bawahannya merah, atasannya putih. SD. Bawahannya biru, atasannya putih. SMP. Bawahannya coklat, atasnya putih. SMA. Bawahannya putih, tangannya putih, atasannya putih. Apa itu? Ya kada tahu juga apa kita. Salah. Nah, itu tarikat ya. Kalau di Baraba itu guru Bahid itu mengajarkan tarikat. Banyak muridnya, dari mana-mana datang. Cuma kira ada anunya. Ada apa ya? Mungkin iklan yang terlalu berlebihan. Pokoknya kalau masuk tarikat nih jamin masuk surga. Nah, itu berlebihan dah. Nah, itu lebihan dah. Sebenarnya tidak ada dalam dunia tarikat, tidak ada seperti itu. Itu iklan namanya. Ibarat orang menjual madu tuh, madu asli Tanjung. Madu asli dari Tanjung. Soal bercampur atau kada sarasidina. Pokoknya dari Tanjung asli. Itu iklan. Pokoknya bila kau bisa lama lawan guru nih, masuk surga dah. Nah, itu lebihan tuh, iklan lebihan dah. Sebenarnya dalam dunia tarikat tidak ada. Nah, jadi kalau ada itu, ya biar kan bisa percaya. Ini aja kalau masuk tarikat ini biar kalau bisa sembahyang, masuk surga aja kena. Nah, ini nyamannya nih. Nah, ini iklan lebihan. Nah, ini konsep pertama tentang tauhid. Kalau kita baca sejarah Nabi mengajarkan tauhid, mungkin mirip-mirip
seperti yang diajarkan dalam dunia tasawuf itu mungkin ya. Artinya ada ayat Quran dijelaskan oleh Nabi, diyakini sampai kepada paham tentang hakikat. Kemudian para sahabat sangat mengenal apa sebenarnya hakikat dari hidup ini. Kalau kita mau baik ya harus baik, kalau tidak kita akan menjadi sengsara. Nah, yang kedua, tauhid yang diajarkan oleh orang-orang filsuf. Nah, mungkin perlu juga lah sekedar menambah wawasan lah saya kira. Walaupun pian kadang mengamalkan ini. Jadi para filsuf, para pemikir ya, para pemikir itu bertauhidnya itu dimulai dari fana. Fana. Fana itu artinya kan binasa. Al-Quran menyebutnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fana. Fana itu artinya dari bahasa Arab fana itu artinya binasa. Jadi dalam pandangan para filsuf, kehidupan ini sebenarnya tidak ada yang abadi. Mereka sudah meneliti. Manusia lahir, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi tua, meninggal. Sungguh pun raja-raja yang sangat hebat, mereka memakan makanan yang bergizi, kesehatannya dijaga, tapi juga kalalawasannya mati juga. Tidak ada yang abadi dunia ini, fana. Oleh karena itu kalau dunia ini fana, maka mesti ada yang kekal. Lalu baqa namanya. Jadi fana, baqa. Yang kekal siapa? Yang kekal adalah Tuhan. Kadang-kadang kalau dia bukan seorang muslim, dia mengatakan yang kekal itu adalah energi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar fisika, ada yang disebut dengan kekekalan energi. Jadi yang kekal itu bukan materinya, tapi energinya. Misalnya, kita nih kan seungguk tubuh kasar ini, kita kan mati. Yang mati itu yang mana? Yang mati itu adalah fisik kita. Tapi dari kematian tubuh kita itu menghasilkan energi. Dia menjadi bermanfaat untuk tanah. Mungkin pian sekarang ini kan menggunakan kendaraan nih. Minyaknya ini kan dari dalam tanah, minyak yang pian pakai itu. Kenapa di dalam tanah itu ada minyak? Nah, menurut para ahli fisika, dulu dunia ini dipenuhi dengan binatang-binatang yang besar-besar. Nyamuk kayak ayam jagal. Wah, kayak apa ayam jagal? Manusia 7 kilan dada, dadanya 7 kilan. Kita ini kan sekilan aja, 7 kilan. Jadi wajar ya kalau nyamuk tuh kayak ayam jagal tuh. Binatang besar-besar. Tapi kemudian terjadi kiamat. Jadi sudah pernah kiamat kalau menurut ahli fisika. Lalu akhirnya binatang-binatang yang gana-gana, yang lamak-lamak tadi, itu kemudian tertimbun di dalam tanah. Itulah yang kemudian menjadi energi cair. Maka mereka menyebut namanya biofosil. Biofosil. Minyak yang berasal dari lemak binatang-binatang purba. Ya, wah ini tuh tak tinggal lagi mungkin binatang purba tuh nang kayak biawak, tapi biawaknya halus juga ini. Bahari ganal biawaknya tuh. Mungkin ada nang kayak masigit nih. Makanya pakai makanannya aja, pada tahu juga kita. Nah. Jadi kekekalan energi. Kita mati, energi yang dihasilkan dari tubuh kita akan ada.
Lalu kemudian jadi biofosil misalnya, jadi premium, jadi pertalite. Pertalite itu kan kita bakar kan, menjadikan sebuah energi untuk menggerakkan mesin. Hilang kan? Setelah dibakar kan hilang. Tapi dalam fisika tidak ada yang hilang, dia hanya berubah bentuk. Setelah dibakar, pertalite ini akan muncul energi lain lagi yang mungkin kita tidak tahu apa pengembangannya. Jadi baka, tapi di dalam agama Islam baka itu adalah Tuhan. Jadi seperti hakikat dalam konsep tasawuf yang syariat tarikat hakikat tadi. Nah, kemudian kalau sudah fana, baka, lalu ittihad. Nah, ittihad ini bersatu. Bahwa kemudian orang-orang filosof mengatakan kalau begitu dunia ini satu saja. Yang ada ini, yang kita lihat ini hanya maya, hanya pancaran saja, hanya bayangan saja. Hakikatnya satu. Al-Quran kan juga mengarah ke situ kan. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sana engkau akan melihat wajah Allah, zat Allah, atau penafsiran yang lebih longgar, bukti kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Atau inna lillahi, kita ini semua dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Jadi kita ini seperti layang-layang dilepas, kemudian ditarik, kembali lagi, bersatu kita dengan Allah. Nah, ini tauhidnya orang-orang filosof. Mungkin agak susah karena itu memerlukan daya pikir yang mungkin lebih rumit. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini mungkin yang banyak kita pakai, yaitu melalui iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan itu sebenarnya konsep tauhid. Iman, keyakinan, 6 ya, rukun iman. Islam, praktek, 5. Ihsan itu kesimpulannya. Jadi orang kalau sudah beriman, berislam, ada satu lagi yang dituntut, yaitu ihsan, merasa dekat dengan Allah. Melihat Allah, kalau kau tidak melihat Allah, tapi Allah yakinkan melihat kita. Artinya kita bersatu dekat dengan Allah. Itulah tauhid. Jadi tauhid ini sebenarnya sederhana tetapi memerlukan konsep. Maka baik orang-orang sufi melalui syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, atau melalui filosof fana, baka, ittihad, atau melalui, anggaplah yang ketiga ini, orang awam seperti kita ini, orang banyak ini, iman, Islam, ihsan, inti ujungnya itu adalah bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, Dia menciptakan segalanya, Dia menguji kita, dan segala yang ada ini akhirnya akan hancur, dan Allah lah yang akan mengadili semua dan segalanya. Itulah tauhid namanya. Kita belajar kadang-kadang pakai sifat 20, silahkan. Belajar pakai asmaul husna, silahkan. Atau belajar melalui penelitian-penelitian di laboratorium, seperti yang dilaksanakan oleh anak-anak fisika, anak-anak kimia, biologi, dan sebagainya. Mereka juga akan sampai kepada semuanya itu adalah ciptaan Allah. Itu yang dikatakan di dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Penciptaan langit bumi, pergantian siang malam menjadi ayat bagi orang yang berakal. Siapa itu? Allazina yazkurunallaha qiyaman, orang yang ingat kepada Allah waktu berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan dia mengatakan semuanya ini, semua yang diciptakan Allah ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Faqina azabannar, lalu dia takut kepada Allah dan minta agar dia dilindungkan dari api neraka. Itulah tauhid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam masyarakat kemudian muncul dalam 3 bentuk. Ada orang-orang sufi, ada orang-orang filosof, ada orang awam atau orang kebanyakan. Mungkin yang ketiga itu yang lebih mudah kita pelajari.
Demikian yang dapat ulun jelaskan untuk lebih memahamkan ayat 40 surah Al-Isra terkait dengan tauhid atau keesaan atau kemanunggalan atau kesatuan. Demikian hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.